Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa BR Barus dengan NIM 2308011069 dari kelas Mekanika 1 Prodi S1 Fisika dengan dosen pengampu Muhammad Sontang Sihontang SSI MSI. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Statistika dan Dinamika Benda Tegar serta Gesekan. Selanjutnya, statistika benda tegar. Statistika adalah cabang dari mekanika yang mempelajari keadaan kesetimbangan benda. Dalam statistika benda tegar, kita menganalisis kondisi di mana semua gaya dan momen gaya yang bekerja pada benda seimbang, sehingga benda tersebut tidak mengalami percepatan atau rotasi. Statistika benda tegar meliputi hukum Newton 1, kesetimbangan gaya, dan kesetimbangan momen, di mana hukum Newton pertama itu menyatakan sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan akan tetap dalam keadaan tersebut, kecuali ada gaya eksternal yang mengubah keadaan tersebut. Yang kedua, keseimbangan gaya. Di sini menyatakan untuk benda dalam kesetimbangan, jumlah total gaya yang bekerja pada benda harus sama dengan 0. Lalu yang ketiga ada keseimbangan momen, yang menyatakan selain itu jumlah total momen gaya terhadap titik tertentu juga harus sama dengan 0. Jadi, keseimbangan gaya dan keseimbangan momen itu harus sama-sama 0. Selanjutnya dinamika benda tegar. Dinamika benda tegar yang benda yang ukurnya tidak diabaikan, di mana resultan gaya dapat menyebabkan gerak translasi dan juga rotasi berputar dalam poros tertentu. Dinamika mempelajari gerak benda tegar yang disebabkan oleh gaya, dan dalam dinamika kita mempelajari bagaimana gaya mempengaruhi gerak translasi atau gerak lurus dan rotasi dari benda tegar. Hukum Newton kedua menyatakan gaya yang bekerja pada benda akan menghasilkan percepatan yang sebanding dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda, yaitu F sama dengan M dikali A. Persamaannya. Yang kedua, hukum kedua rotasi. Untuk rotasi, percepatan sudut alfa yang dialami benda sebanding dengan momen gaya dan berbanding terbalik dengan momen inersia bendanya. Selanjutnya ada gesekan. Gesekan adalah gaya yang menentang gerak relatif antara dua permukaan yang bersentuhan. Gesekan penting dalam statistika dan dinamika karena mempengaruhi kesetimbangan dan gerakan benda tegar. Gesekan statis, gesekan yang mencegah benda mulai bergerak. Ini relevan dalam analisis kesetimbangan, karena sering kali gesekan statis yang menahan benda pada tempatnya. Persamaannya, Fs atau gaya statis itu lebih kecil atau sama dengan dari koefisien S dikali N. Lalu yang kedua ada gesekan kinetis. Gesekan yang bekerja pada benda yang sedang bergerak. Dalam dinamika, gesekan kinetis mempengaruhi percepatan benda dan harus diperhitungkan dalam perhitungan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Di sini ada contoh aplikasinya. Di statistika kita bisa lihat contoh aplikasinya itu pembuatan atau pembentukan jembatan. Itu seperti penyangga-penyangga yang ada di bawah itu. Lalu yang dinamika itu seperti benda yang berputar, seperti sepeda yang sedang dikayuh oleh anak kecil di dalam gambar. Lalu yang ketiga ada gesekan, yaitu gesekan antara per mobil atau motor dalam mengerem. Kita masuk ke contoh soal. Soal 55. Sebuah batang homogen lurus yang diletakkan pada sebuah dinding vertikal sehingga sudut antara dinding dan batang adalah alfa kurang 900. Berapa nilai alfa agar batang tetap diam bersandar? Pertimbangkan kedua skenario.
A. Dinding licin dan lantai kasar dengan koefisien gesekan. B. Lantai licin dan dinding kasar dengan koefisien gesekan. Kita jawab, di skenario A, dinding licin dan lantai kasar dengan koefisien gesekan, diketahui dindingnya itu licin, lalu lantainya kasar, berarti tidak ada gaya gesekan pada dinding. Koefisien gesekan lantainya, sudut antara dinding dan batang adalah alfa kurang dari 900. Yang ditanya di sini, berapa nilai alfa agar batang tetap diam? Solusinya, gaya yang bekerja pada skenario A ini gaya normal dari lantai N vertikal ke atas batang. Lalu gaya gesekan dari lantai F ke arah horizontal. Gaya berat W vertikal ke bawah pada pusat massa batang. Keseimbangan gaya sama pada arah horizontalnya itu dengan rumus persamaan F sama dengan N dikali tan alfa. Lalu pada arah vertikal itu N sama dengan W. Keseimbangan torsi. Untuk keseimbangan torsi kita ambil titik poros pada tempat kontak antara batang dan dengan lantai. Maka F dikali L sama dengan W dikali L per 2 dikali cos theta. Penyederhanaannya yaitu koefisien sama dengan 1 per 2 dikali cos theta. Dengan substitusi F sama dengan koefisien N dan N sama dengan W, kita dapatkan koefisien W dikali L sama dengan W dikali L per 2 dikali cos theta, yaitu hasil agar batang tetap diam, sudut harus memenuhi tan kurang sama dengan 2 koefisien. Lalu yang skenario B, lantai licin dan dinding kasar dengan koefisien gesekan. Diketahui lantainya licin, dindingnya kasar, berarti tidak ada gaya gesekan pada lantai. Lalu koefisien gesekan dinding serta sudut antara dinding dan batang adalah alfa kurang dari 900. Yang ditanya sama nilai alfa agar batang tetap diam. Solusinya, gaya yang bekerja, gaya normal dari lantai N vertikal ke atas, gaya gesekan dari lantai F ke arah horizontal, gaya berat W vertikal ke bawah pada pusat massa batang. Keseimbangan gaya pada arah horizontal, rumusnya N sama dengan W dikali sin alfa, pada arah vertikal, F sama dengan W dikali cos alfa. Keseimbangan torsi, ini kita ambil titik poros pada tempat kontak antara batang dan lantai, maka N dikali L sama dengan F dikali L per 2. Dengan substitusi F sama dengan koefisien N, kita dapatkan N dikali L sama dengan koefisien N dikali L per 2. Penyederhanaannya itu jadinya 1 sama dengan koefisien per 2. Ini tidak mungkin karena koefisien harus lebih besar dari 2 untuk memenuhi persamaan yang tidak realistis dalam kebanyakan kasus. Jadi di skenario B ini tidak memungkinkan batang tetap diam bersandar hanya dengan gesekan dinding. Lalu di soal berikutnya, soal nomor 56. Sebuah tongkat ringan terletak satu ujungnya pada dinding vertikal dan ujung lainnya pada lantai horizontal. Sebuah serangga ingin merangkak menuruni batang dari atas ke bawah. Harus dengan percepatan berapa serangga ini tergantung pada jarak dari titik atas sampai ujung bawah tongkat. Massa serangga adalah M, panjang tongkat adalah L, sudut antara lantai dan tongkat adalah alfa, dan massa tongkat diabaikan. Baik lantai dan dinding licin, koefisiennya berarti 0. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam serangga untuk mencapai bagian bawah tongkat dimulai dari bagian atas, dari keadaan diam? Mari kita jawab. Diketahui massa serangganya itu adalah M. Panjang tongkatnya L, sudut antara lantai dan tongkat alfa, gaya gesekan diabaikan, yaitu koefisien sama dengan 0. Lantai dan dinding licin. Yang ditanya, pertama percepatan serangga alfa dalam kurung X tergantung pada jarak X dari titik atas sampai ujung bawah tongkat. Lalu yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan serangga untuk mencapai bagian bawah tongkat. Solusinya, serangga yang merangkak menuruni batang akan mengalami percepatan karena gaya gravitasi.
Gaya normal dari dinding dan lantai tidak mempengaruhi gerakan serangga karena kedua permukaan tersebut licin. Kita menggunakan hukum kedua Newton untuk gerakan rotasional terhadap lintasan titik gaya normal. Momentum sudut dari serangga L sama dengan M dikali V dikali L dikali sin alfa dikali cos alfa. Perubahan momentum sudut sebanding dengan torsi gravitasi yang bekerja pada serangga, yaitu dl per dt sama dengan m dikali g dikali x. Dari sini kita bisa melihat bahwa percepatan serangga sebanding dengan jarak dari titik ujung bawah, sehingga kita dapat menyamakannya dengan gerakan harmonis sederhana. Percepatan serangga a dalam kurung x dibagi a dalam kurung x sama dengan G dikali sin alfa dikali dalam kurung 1 dikurang dl per dt, di mana X adalah jarak dari ujung bawah tongkat. Waktu yang ditempuh serangga itu dibutuhkan untuk menemukan waktu yang dibutuhkan serangga untuk mencapai bagian bawah tongkat, kita gunakan solusi dari persamaan gerak harmonis sederhana, yaitu T sama dengan V per 2 dikali akar L dikurangi sin alfa per G. Pada diagram di samping bisa dilihat serangga mulai dari bagian atas tongkat, yaitu di titik yang bersentuhan dengan dinding. Lalu serangga bergerak menuruni batang ke arah lantai. Jadi hasil akhirnya percepatan serangga pada jarak X dari titik atas alfa X sama dengan G dikali sin alfa dikali dalam kurung 1 kurang X per L. Waktu yang dibutuhkan serangga untuk mencapai bagian bawah tongkat adalah T sama dengan V per 2 dikali akar L dikali sin alfa per G. Lalu contoh soal berikutnya yaitu soal 57. Sebuah bidang segitiga dengan sudut alfa pada ujungnya terletak di lantai horizontal. Ada sebuah lubang dengan dinding halus di langit-langit. Sebuah batang A telah dimasukkan pas ke dalam lubang itu dan bisa bergerak ke atas dan turun tanpa gesekan, sedangkan sumbunya tetap vertikal. Batang didukung bidang, satu-satunya titik dengan gesekan adalah titik kontak dari bidang dan batang. Terdapat koefisien gesekan, beberapa nilai-nilai untuk koefisien yang mungkin untuk mendorong bidang melalui di belakang batang dengan hanya menerapkan besar gaya horizontal yang cukup. Diketahuinya sudut alfa pada ujung bidang segitiga. Lalu koefisien gesekan di titik kontak antara batang dan bidang adalah koefisien. Batang A dapat bergerak vertikal tanpa gesekan pada lubang di langit-langit. Lalu gaya gesek pada titik kontak adalah satu-satunya gaya yang menahan batang agar tidak tergelincir. Yang ditanya berapa nilai koefisien yang memungkinkan untuk mendorong bidang melalui batang dengan hanya menerapkan gaya horizontal yang cukup besar. Solusinya, gaya yang bekerja itu gaya normal N dihasilkan oleh bidang terhadap batang pada titik kontak, lalu gaya gesek yang bekerja pada batang dengan persamaan F sama dengan koefisien N, gaya horizontal yang diberikan pada bidang untuk mendorongnya, lalu gaya gravitasi pada batang M kali G ke bawah. Keseimbangan gaya vertikal agar batang tetap dalam keadaan setimbang vertikal, tidak bergerak ke atas atau ke bawah, gaya gesek harus sama atau lebih besar dari gaya gravitasi yang bekerja pada batang. F sama dengan koefisien N harus cukup untuk menahan berat batang, sehingga koefisien N harus lebih besar atau sama dengan M dikali G. Keseimbangan gaya horizontal, batang didukung oleh bidang dengan sudut alfa. Komponen gaya normal terhadap bidang adalah N dikali cos alfa. Komponen gaya gesek yang mengarah ke bawah searah dengan berat batang adalah N sin alfa. Kondisi pemblokiran agar batang tidak tergelincir diperlukan gaya gesek untuk penahan batang. Batang akan tetap berada di posisinya jika koefisiennya itu lebih besar atau sama dengan dari kotangan alfa.
Ini berasal dari kesetaraan gaya vertikal dan horizontal yang bekerja pada batang. Jadi nilai koefisien yang mungkin untuk mendorong bidang melalui di belakang batang dengan hanya menerapkan gaya horizontal adalah koefisien kurang dari kotangan alfa. Jika koefisien lebih kecil dari kotangan alfa, maka gesekan tidak cukup untuk menahan batang agar tetap di posisinya dan batang akan tergelincir. Itu saja penjelasan dari materi ini serta soal-soal dengan jawabannya. Jika ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.